Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibrudi Hayatabi. Di video ini kita akan belajar menghitung nilai limit fungsi aljabar dengan cara substitusi dan pemfaktoran. Untuk menghitung nilai limit fungsi aljabar, yang pertama kita bisa menggunakan cara substitusi. Jadi kita hanya perlu mengganti nilai X-nya saja, kemudian hitung. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, setelah kita substitusikan, bisa jadi hasilnya dalam bentuk tentu. Apabila hasilnya bentuk tentu, maka itu merupakan penyelesaian. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman, yaitu apabila hasilnya A per 0. A per 0 ini adalah tidak terdefinisi. Tetapi di limit, khusus di limit ya, A per 0 itu hasilnya tak hingga. Lalu yang kedua, bisa jadi bentuknya tak tentu. Nah, kalau bentuknya tak tentu, seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, maka ini bukan penyelesaiannya. Jadi teman-teman harus menggunakan cara lain. Yang pertama, bisa menggunakan cara pemfaktoran. Jadi teman-teman hanya perlu memfaktorkan. Dan biasanya untuk pemfaktoran ini kita gunakan untuk soal-soal dalam bentuk pangkat ya atau dalam bentuk polinom. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga kita selesaikan dengan cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk soal-soal dalam bentuk akar. Selain menggunakan cara pemfaktoran dan merasionalkan, kita juga bisa menggunakan aturan L'Hopital. Tapi untuk aturan L'Hopital ini teman-teman harus sudah tahu turunan fungsi aljabar. Sedangkan kita akan belajar turunan fungsi aljabar setelah selesai mempelajari limit. Oke. Jadi nanti ini akan dibahas di video yang berbeda. Kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1. Ingat tadi, cara pertama kita substitusikan saja. Artinya, x ini tinggal kita ganti dengan 1. Sehingga untuk soal ini 5 kali 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan 1. Sehingga 5 dikali 1 adalah 5. Kemudian yang kedua, limit 4 dikurang 3x per negatif 2x untuk x mendekati negatif 1. Kita substitusikan, berarti 4 dikurang 3 dikali negatif 1 per negatif 2 dikali negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 berarti 3 ya. Jadi ini 4 tambah 3 berarti 7. Ini negatif 2 kali 1, 2. Jadi 7 per 2. Contoh berikutnya, limit 2x dikurang 3 per x dikurang 3. Kita substitusikan berarti 2 dikali 3 dikurang 3 per 3 dikurang 3. 2 kali 3, 6 dikurang 3 berarti 3. Kemudian ini 3 dikurang 3, 0. Sehingga ini 3 per 0. Nah ini yang tadi kita bahas. Jadi 3 per 0 itu di limit hasilnya tak hingga. Atau teman-teman boleh juga tak terdefinisi ya. Nah kemudian limit 4 dikurang 4x per 3x. Kita substitusikan, berarti 4 dikurang 4 dikali 1 per 3 dikali 1. 4 dikali 1 kan 4 ya, 4 dikurang 4, 0. 3 kali 1, 3, jadi 0 per 3. 0 per 3 itu adalah 0. Lalu, contoh berikutnya, limit x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Kita substitusikan, berarti 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat ini 4 dikurang 4 berarti 0. 2 dikurang 2 juga 0. Nah, hasilnya setelah kita substitusikan ternyata 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi ini bukan penyelesaiannya. Maka kita bisa menggunakan cara pemfaktoran karena ini dalam bentuk pangkat. Jadi untuk menjawab ini kita harus memfaktorkan x kuadrat dikurang 4 ini. Caranya, teman-teman ingat sifat aljabar ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama aja dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Kan gitu ya. A dikali A berarti A kuadrat. A dikali negatif AB. B dikali A, AB. Nah, itu kan jadi 0. B dikali negatif B berarti negatif B kuadrat. Jadi, bentuk ini kan x kuadrat dikurang 4. Nah, 4-nya bisa kita jadikan 2 kuadrat.
Nah, berarti kita bisa gunakan ini nih. Ini di sini X, di sini X, berarti ditambah B, berarti ini ditambah 2 ya. Ditambah 2 dikurang 2. Gitu. Ini boleh kebalik, misalkan dikurang 2 ditambah 2 gak masalah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, di sini ada X dikurang 2, di sini juga ada X dikurang 2. Nah, itu bisa kita bagi. Jadi ini X dikurang 2 dibagi X dikurang 2 itu kan 1. Sehingga hanya tersisa limit X ditambah 2 untuk X mendekati 2. Baru kita substitusikan. Jadi 2 ditambah 2 maka hasilnya adalah 4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 per X kuadrat dikurang 3X plus 2 untuk X mendekati 1. Nah, ini coba teman-teman substitusikan ya. Hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga ini kita perlu faktorkan. Untuk memfaktorkan bentuk ini, nah, teman-teman cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6 untuk yang atas ya. Tapi kalau dijumlah harus jadi 5. Untuk cara pemfaktoran ini, biar teman-teman lancar, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk mempelajari cara pemfaktorannya. Nah, sekarang coba kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6, tapi kalau dijumlah harus jadi 5. Ya, dapatlah 6 di sini negatif 1. Coba 6 dikali negatif 1 kan negatif 6. 6 ditambah negatif 1 berarti kan sama aja dengan 6 dikurang 1 berarti 5. Oke, yang bawah juga sama. Cari berapa kali berapa hasilnya 2, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 3. Nah, berarti kita dapat negatif 2 dikali negatif 1. Nah, negatif 2 dikali negatif 1 kan positif 2 kan. Negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kita bagi yang sama atau faktor sekutunya. Nah, ini kita bagi, berarti jadi 1, sehingga limit X ditambah 6 per X dikurang 1 untuk X mendekati 1. Tinggal kita substitusikan. Ganti X ini menjadi 1 ditambah 6 ini harus ya. Harusnya ini 6, mohon maaf. 6, kemudian ini 1 dikurang 2, berarti jadi 1 ditambah 6 itu kan 7 ya. 1 dikurang 2 negatif 1, berarti 7 dibagi negatif 1, negatif 7. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 per 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 untuk x mendekati negatif 1. Ini juga coba teman-teman substitusikan. Ya, hasilnya pasti 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka perlu kita faktorkan. Nah, bedanya kalau ini kan X kuadrat, ini juga X kuadrat, artinya A-nya cuma 1. Kalau ini yang atas A-nya 2, yang bawah A-nya 3. Kalau A-nya di atas 1, atau lebih dari 1, nah caranya teman-teman, lihat di sini kan A-nya 2, maka di sini tulis 2X, 2X, kemudian dibagi 2. Baru cari nih, 2 kalikan dulu dengan negatif 3. Berarti negatif 6 ya. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Tapi kalau dijumlah harus jadi ini nih. Jadi B. Yaitu negatif 1. Sehingga kita dapat negatif 3 dikali 2. Negatif 3 kali 2 kan negatif 6. Negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat ini bisa kita bagi ya. Ini dibagi 2. Yang ini juga harus dibagi nih. Sehingga ini tulis ulang, berarti 2x dikurang 3. Ini 2x dibagi 2, berarti kan x. 2 dibagi 2, 1. Jadi x ditambah 1. Seperti ini ya. Nah, lalu yang bawah juga sama. Kita tulis, karena di sini A-nya 3, berarti kita tulis 3x, 3x dibagi 3. Gitu ya. Kalau misalkan 5x kuadrat, berarti 5x, 5x dibagi 5. Oke. Selanjutnya, kalikan dulu 3 dengan 5. Berarti 3 kali 5, 15 gitu ya. Nah, jadi cari berapa kali berapa hasilnya 15. Tapi kalau dijumlah harus jadi 8. Maka dapatlah 3 dengan 5. 3 kali 5 kan 15. 3 tambah 5, 8 gitu. Sekarang kita lihat ada yang bisa dibagi dengan 3. Ini kita bisa bagi dengan 3. Berarti 3x bagi 3, x ya. Kemudian ini juga harus dibagi. 3 bagi 3, 1. Berarti x ditambah 1. Yang ini tinggal ditulis ulang. Oke. 3x tambah 5. Jadi kita tulis di sini
yang ini X plus 1 dikali 2X dikurang 3, ini posisinya nggak masalah ya. Di sini 2X dikurang 3 dikali X plus 1. Di sini tulisnya X plus 1 dulu. Nggak masalah kalau posisi itu. Kemudian ini juga X plus 1 dikali 3X plus 5. Oke. Nah, paling yang harus teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi pada saat membagi harus dua-duanya yang dibagi. Pertama pilih dulu mana yang mau dibagi, kemudian dua-duanya harus dibagi gitu ya. Karena ini ada yang sama, berarti bisa kita bagi nih. X plus 1 kita bagi dengan X plus 1, maka 1. Sehingga ini menjadi limit 2X dikurang 3 per 3X tambah 5 untuk X mendekati negatif 1. 3 kita substitusikan, berarti 2 dikali negatif 1 dikurang 3 per 3 dikali negatif 1 ditambah 5. Udah tinggal itu aja. Berarti ini negatif 5. Yang bawah berarti 2 ya. Jadi negatif 5 per 2. Oke, boleh negatifnya ditulis di tengah. Paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 8. Limit X ditambah 4 akar X dikurang 21 per X dikurang 4 akar X ditambah 3 untuk X mendekati 9. Nah, sebetulnya soal ini juga dalam bentuk kuadrat ya. Coba perhatikan teman-teman, di sininya akar X. Jadi kalau akar X dikali akar X kan X. Ya, sama ini juga kan X dikali X, X kuadrat. Gitu. Nah, ini juga X kali X, X kuadrat. Artinya, sebetulnya ini bentuk kuadrat. Ya, hanya kita tulis di sininya akar X, di sini akar X gitu ya. Yang bawah juga sama, akar X, akar X. Kan akar X kali akar X jadi X gitu ya. Sekarang teman-teman tinggal cari berapa kali berapa hasilnya negatif 21. Kalau yang atas ya. Kalau dijumlah harus jadi 4. Coba cari berapa kali berapa hasilnya negatif 21. Kalau dijumlah harus jadi 4. Maka dapatlah kita 7 dengan negatif 3. 7 kali negatif 3 negatif 21. 7 ditambah negatif 3 berarti 4 gitu ya. Nah, sekarang yang bawah berarti berapa kali berapa hasilnya 3, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 4. Ya, maka dapatlah negatif 3 dengan negatif 1. Ya. Sekarang kita lihat ini ada yang sama, ini kita bagi. Sehingga tersisa limit akar X ditambah 7 per akar X dikurang 1. Untuk X mendekati 9, mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan. Nah, kita substitusikan. X-nya berarti akar dari 9 ditambah 7 per akar 9 dikurang 1. Akar 9 itu kan 3 ya. 3 tambah 7 berarti 10. Ini 3 dikurang 1 berarti 2. Maka 10 per 2. Maka hasilnya 5. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 9. Limit X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 6X per X kuadrat ditambah 2X. Untuk X mendekati 0. Kalau kita substitusikan ini hasilnya pasti 0 per 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, teman-teman perhatikan ini ujungnya X. Jadi gak ada angkanya ya. Yang ujungnya hanya angka. Kalau yang tadi itu ini angka. Ya kan? Angka, angka, angka. Nah, justru di sini ujungnya X. Kalau seperti ini memfaktorkannya mudah. Tinggal keluarkan saja X-nya. Ya. Sehingga kita faktorkan seperti ini. X berarti yang ini kan dikeluarin X-nya 1 berarti tinggal X kuadrat. Yang ini berarti tinggal X. Yang ini karena udah dikeluarin berarti sisa angkanya saja. Termasuk yang bawah. Berarti X dikalikan dengan X plus 2. Oke. Nah, ini kita bagi nih. X-nya bisa kita bagi jadi 1. Sehingga limit X kuadrat dikurang 3X ditambah 6 per X ditambah 2 untuk X mendekati 0. Nah, kita substitusikan saja. Berarti 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 6 per 0 tambah 2. Berarti ini tinggal 6 dibagi 2 aja ya. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Contoh terakhir. X pangkat 3 ditambah 8 per X ditambah 2. Nah, ini X pangkat 3 ditambah 8. 8 ini teman-teman bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, jadi kita tulis nih 2 pangkat 3. Oke. Lalu teman-teman bisa mengingat beberapa faktor istimewa ini. Yang pertama, A ditambah B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian A dikurangi B kuadrat yaitu A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian A kuadrat dikurang B kuadrat berarti A plus B dikali A min B. Ini yang tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 berarti
A dikurangi B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Oke. Kalau A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 berarti A ditambah B dikali A kuadrat dikurang AB ditambah B kuadrat. Yang ini berarti X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Kan ini nih, berarti pakai yang ini. Kita anggap aja ini sebagai A, ini sebagai B. Ya, jadi intinya 8 ini kita ubah dulu sehingga menjadi seperti ini. X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 per X tambah 2. Nah, sekarang ini kita faktorkan menggunakan sifat ini. Berarti X plus 2 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Gitu ya. Kan B-nya ini. 2 nih, dikuadratin berarti 4. AB berarti ini. A-nya X, B-nya 2. Ya berarti kita tulis 2X gitu ya. Jangan tulis X2. Nah ini ada faktor sekutunya yaitu X plus 2. Bisa kita bagi. Sehingga ini menjadi 1. Maka limit X kuadrat dikurang 2X tambah 4 untuk X mendekati negatif 2. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti negatif 2 kuadrat dikurang 2 dikali negatif 2 ditambah 4. Ini berarti 4 ya. Ini juga berarti jadi 4. Sehingga jadi 4 tambah 4 tambah 4. Maka hasilnya 12. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa cek kolom deskripsi untuk mempelajari cara pemfaktoran. Juga contoh lain dari limit fungsi aljabar. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.